antum libasun lahun. Istri itu adalah pakaian buat kalian laki-laki, kalian juga pakaian buat istri kalian. Itu adalah bahasa metafor. Seperti wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, dan bekal yang paling baik itu adalah bekal ketakwaan. Kenapa disebut bekal ketakwaan yang paling baik? Karena ketika orang meninggal dunia, itu hanya kain kafan yang dibawanya, kan? Harta yang banyak itu seringkali hanya menjadi silang sengketa di kalangan ahli waris. Istri yang cantik itu tidak ikut juga ternyata ke kuburan, kan? Tidak dikubur bersama dengan suaminya. Makanya di dalam tradisi-tradisi sufi disebutkan, setiap kali kita berkata itu mobilku, ku-nya itu jangan terlalu nyaring disebutkan. Karena ku itu tidak abadi. Besok ketika ku itu tidak ada, maka yang sekarang kita berkata mobilku, besok menjadi mobilnya. Itu istriku, ku itu tidak abadi. Ketika meninggal akan berubah, bukan istriku tapi istrinya. Mobilmu, jangan terlalu nyaring menyebut mobilmu. Karena mu itu nggak ada, nanti menjadi mobilku. Aku, kamu, dia yang abadi itu hanya kamu, aku, dia, Allah. Iya. Nah, kita ini tidak bisa menyebut aku, karena akunya kita ini nggak abadi. Tidak bisa menyebut kamu, karena kamunya kita ini nggak abadi. Tidak bisa menyebut dia, karena dia itu tidak abadi. Hanya aku, kamu, dia, Allah, itulah aku, kamu, dia yang abadi. Itu yang menyebabkan kita tidak sombong, kan, kalau kita mengerti bahwa kita ini tidak abadi hidup di dunia ini. Serba terbatas. Orang yang sudah terikat kontrak untuk saling mencintai satu dengan yang lain, ternyata ketika meninggal dunia, dia tidak ikut serta bersama dengan kita. Harta yang berjuang, yang kita peroleh dengan perasan darah dan keringat, ternyata tidak bersama kita ketika kita meninggal dunia. Maka kata puisinya Imam Syafi'i itu, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna laylun hal ta'ishu ilal fajri. Tazawwad minat taqwa, berbekallah kalian dengan bekal ketakwaan. Fa innaka la tadri, karena kamu tidak tahu, idza janna laylun, ketika malam sudah masuk, hal ta'ishu ilal fajri, kamu tidak tahu apakah waktu fajar kamu masih hidup atau tidak. Fakam min sahihin mata bi ghairi illatin wa kam min saqimin 'ashahinan min ad-dakhri. Banyak orang sehat tiba-tiba mati, banyak orang sakit tidak mati-mati. Maka kata Imam Syafi'i, tazawwad minat taqwa, berbekallah kalian dengan bekal ketakwaan. Ini Kang Razi memang enak diceramahkan, tapi yang paling sulit diamalkan. Makanya saya hanya menceritakan saja, tidak bermaksud untuk mengkhutbahi orang-orang yang ikut mendengarkan percakapan kita di sore ini. Tapi kalau ada orang mengamalkan dari apa yang saya sampaikan, sekalipun saya tidak mengamalkan, maka saya mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkan itu. Sekalipun saya tidak mengamalkan, saya tetap harus menyampaikan. Betul. Misalnya saya tidak sholat duha, kan? Saya tetap harus menyampaikan bahwa sholat duha itu sunnah. Tidak menyebabkan sholat duha itu tidak sunnah karena saya tidak mengamalkan. Jadi harus tetap dia sampaikan sekalipun yang menyampaikan itu tidak mengamalkan. Baik, Kiai Moksid, ini ada dari Subhan Saleh Subhan, ini dari Poloweli Mandar, dari Sulawesi Barat. Sekali ya. Makna takwa seperti apa yang diharapkan lahir? Makna takwa seperti apa yang diharapkan lahir dari madrasah Ramadan sekarang ini? Oke. Ramadan ini kan punya makna penyucian jiwa juga, kan. Kalau kita bersedekah, kita ngajar, kita mengaji seperti ini, kita sholat, itu kan
tampak dari luar kan. Betul. Nah, puasa mengajarkan kepada kita ketulusan di dalam hati. Banyak orang yang salat tapi hatinya berisi dengan iri dan dengki misalnya kan. Ya, padahal salat dia. Nah, puasa ini mengajar kita untuk memperbaiki hati kita, menahan hawa nafsu kita. Tempat salonnya, tempat jahit bajunya, khawatir sama cantiknya, sama harumnya itu kan, itu Terselubung. mudah memang. Iya, tidak mudah menata hati itu nggak mudah. Makanya urusan menjaga hati ini memang lebih mudah dipercakapkan daripada diamalkan. Bahkan oleh orang yang mengatakan sendiri. Oke, ini masih banyak sekali, saya nggak bisa ini semua ya. Oke, ini ada yang dari Rizwan YP. Bagaimana caranya agar potensi takwa ini bisa lebih dominan muncul dibanding potensi maksiat? Ya kalau takwa itu dipupuk terus, dia akan terus naikkan levelnya. Dimulai kalau orang kayak kita ini kan, jangan coba-coba berada di tempat-tempat maksiat itu. Bukan kita yang mempengaruhi mereka, tapi kita yang dipengaruhi oleh mereka. Kalau levelnya Nabi bergaul dengan orang-orang musyrik Mekah 13 tahun, bukan Nabi yang ikut mereka, mereka yang ikut Nabi. Begitu nyampe ke Madinah, bukan Nabi ikut mereka, mereka yang ikut Nabi. Makanya kita diajarin oleh para orang tua untuk berkumpul dengan orang-orang yang baik, dengan orang yang suka ilmu, dengan orang yang akhlaknya baik. Tapi begitu dosa besar dilakukan sekali, itu ambruk ketakwaan kita. Harus dimulai lagi dari dasar kan. Karena iman manusia ini sangat dinamis, beda dengan imannya para malaikat kan, yang statis. Sekali beriman ya terus beriman, tidak ada perubahan. Nah, kita ini naik turun. Kenapa manusia ini ketakwaannya naik turun? Untuk menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah. Kenapa lemah? Biar dia butuh kepada Allah. Kadang kita sekuat tenaga berusaha untuk tidak jatuh ke dalam dosa, tiba-tiba di luar kemampuan kita jatuh pada dosa. Nah, dengan dosa yang kita lakukan itu, jika dosa yang kita lakukan menyebabkan kita dekat kembali kepada Allah, itu jauh lebih baik ketimbang ibadah yang kita lakukan menyebabkan kita sombong meremehkan orang lain. Itu kalau kita baca buku-buku sufi seperti yang ditulis oleh Ibnu Athaillah Sakandari, dosa yang menyebabkan kita kembali kepada Allah lebih baik daripada ibadah yang kita lakukan menyebabkan kita terjauh dari Allah. Tentu yang ideal adalah ibadah yang kita lakukan menyebabkan kita makin dekat kepada Allah. Oke, satu lagi ya, saya kira satu lagi nih banyak tapi waktunya terbatas. Ini ada bagaimana banyak orang yang ramai-ramai menyuruh anaknya untuk hafal Al-Quran dan banyak meyakini karena Al-Quran bisa menarik keluarga ke surga. Bukankah lebih baik mengamalkan bukan menghafalkan? Oke. Ya. Tentu yang paling baik itu adalah hafal, mengerti, dan mengamalkan. Ya. Itulah baginda Nabi. Nabi itu hafal Quran, faham Quran, mengamalkan Quran. Ya. Ketika Aisyah ditanya mengenai akhlak Nabi, jawaban Aisyah, kana khuluquhul Quran wa shimatuhul Quran. Jadi Nabi itu adalah Quran yang hidup. Tapi kalau suruh memilih, hafal Quran tapi tidak mengerti, mengerti tapi tidak hafal, tentu lebih baik mengerti sekalipun tidak hafal. Mengerti, hafal, tidak mengamalkan, tentu lebih baik yang mengamalkan. Itu kalau perimbangannya begitu. Tapi kalau orang-orang yang studinya di bidang agama, tentu tidak cukup hanya hafal, dia juga harus mengerti
dan semaksimal mungkin bisa mengamalkan. Itu kalau tentu baik ya, anak-anak kecil hafal Quran itu baik. Tapi seiring waktu dia harus belajar biar mengerti apa yang dihafal itu. Karena kalau hanya mengerti, hanya hafal saja tapi tidak mengerti, manfaatnya hanya buat dirinya nanti di akhirat. Karena Quran itu memberikan syafaat terhadap orang yang hafalnya. Tapi kan untuk dirinya. Tapi kalau dia mengerti Quran, pengertiannya terhadap Quran diedarkan ke orang lain, maka manfaatnya bukan hanya buat dirinya, tapi juga buat orang lain. Dan di dalam kaidah fikih disebutkan, al-muta'addi afdhalu minal qasir. Ibadah yang berdampak kepada orang lain itu lebih utama ketimbang ibadah yang dampaknya hanya buat dirinya sendiri. Jadi kalau ditanya lebih bagus mana, sholat sunnah dengan ngajar, tentu lebih bagus ngajar tuh. Lebih bagus mana, kalau pilihannya begitu, lebih bagus mana hafal Quran tidak mengerti, mengerti tapi tidak hafal, tentu lebih bagus mengerti, karena dengan mengerti dia bisa menyebarkan ilmu ke orang lain. Baik ya Moksid, ini kalau boleh ada satu lagi nih tentang warok katanya. Setelah ini berkata penutup, bagaimana menerapkan warok pada zaman modern ini? Kita jauh banget kalau menerapkan warok, apalagi hari gini ya, abad 21 ya, tinggal di Jakarta lagi ya. Warok itu bukan hanya tidak mau pada yang haram, enggan untuk melakukan atau mengambil yang syubhat tuh. Nah, misalnya nih, hal-hal yang kecil, remeh-temeh saja. Ada sabun orang tertinggal atau parfum orang tertinggal di hotel. Gimana kita itu? Boleh memakainya atau tidak? Orangnya sudah nggak ada. Nah, orang yang wara tidak mengambil itu. Jadi sangat hati-hati untuk tidak mengambil hal-hal yang bukan bagiannya, bukan jatahnya, sekalipun dari sudut fikih itu dimungkinkan untuk diperbolehkan. Ini wara itu lebih dalam lagi ya, bentuk kehati-hatian tuh. Ada wara, ada iffah lagi. Iffah itu apa? Iffah itu ini orang yang tidak punya, tapi tidak menunjukkan bahwa dirinya tidak punya, tidak meminta-minta ke orang lain. Itu namanya iffah. Orangnya disebut dengan afif. Nah, orang-orang yang bergerak di bidang agama, sekalipun tidak punya, harus menunjukkan dirinya bukan orang yang sedang berkebutuhan, bukan orang yang sedang memiliki keinginan banyak. Makanya orang seperti Abil Hasan Asy-Syadzili, banyak para sufi kalau memakai baju itu mencari baju yang paling bagus. Itu bagian dari iffah namanya. Karena kalau seorang ulama bajunya jelek, bajunya tidak bagus, maka ketika ceramah, walaupun dia tidak menunjukkan dirinya butuh, bajunya itu yang mengumumkan bahwa dirinya butuh. Misalnya saya datang ceramah ke kantor NCMS, saya bawa tas. Di tas saya itu ada tulisan workshop pertemuan anggota NCMS tahun 91. Padahal saya tidak sedang ceramah kan, hanya datang aja. Letasnya itu yang menunjukkan ana ghaniyun farhamuni, ana fakirun farhamuni. Saya ini fakir, maka tolong kasihani saya. Nah, itu yang menyebabkan orang-orang seperti Abil Hasan Asy-Syadzili menjadi ulama yang kaya raya. Imam Abu Hanifah kaya raya, tapi Imam Syafi'i ulama yang hidupnya sederhana. Oke, baik ya Moksid, ini saya kira cukup. Teman-teman mohon maaf sekali tidak bisa semuanya dijawab karena waktunya juga terbatas. Tadi juga ada beberapa hal yang kita bisa highlight dari pertemuan kita pada sore hari ini, terutama tadi yang disampaikan oleh Al-Qusairi, yaitu tentang kata takwa terdiri dari kata tawadu,
qanaah, wara' dan yakin. Nah, ini yang bisa kita amalkan. Kemudian bahwa takwa itu ada banyak sekali istilahnya, ada banyak sekali pengertiannya, adalah makna lughawi, istilahi dan syar'i. Jadi paling tidak ada semacam ketaatan kita terhadap Allah untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih terutama Kiai Muksid atas waktu pada hari ini dan pencerahannya. Teman-teman mohon maaf sekali tidak bisa seluruhnya dijawab, tapi terima kasih sudah hadir pada sore hari ini. Besok kita akan kembali lagi di jam yang sama. Kita besok dengan narasumber Teh Nenggara, Ibu Nenggara Afia. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.